Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah mobile programming. Kemarin kita sudah belajar mengenai menu item. Ya, sekarang materi kita mengenai tab layout. Jadi kita akan membuat tab layout. Tab layout itu seperti yang ada di WhatsApp. Seperti yang ada di WhatsApp. Saya yakin kalian di sini semuanya pengguna WhatsApp. Oke, ini saya share screen. Oke, sudah kelihatan belum? Ini Android Studio ya. Ya, ini contoh dari tab layout. Ya, kita akan buat nanti seperti ini ya. Ya, tab layout ini yang kayak di WhatsApp tuh loh, yang bisa digeser-geser tabnya. Ya, seperti ini. Seperti ini tab layout. Mana nih yang contoh di WhatsApp lah ini. Oh, ini bukan di WhatsApp ya. Ya, pokoknya kita buat tampilan tab layout seperti ini. Sebetulnya untuk navigasi itu selain tab layout ada button navigasi, ada uh, button navigation yang ada di bawah. Bottom, bottom itu bawah jadi penggunaan bottom navigation itu sama seperti tab layout, dia juga digeser-geser. Terus ya ini tapi yang paling populer kita menggunakan tab layout. Oke, ini ada chat. Oke, Mbak Nirwana, nggak apa-apa, terlambat. Semoga Bapaknya segera sembuh. Oke, langsung saja kalau gitu kita buat tab layout-nya. Di sini sudah menyiapkan Android Studio-nya masing-masing ya. Sudah menyiapkan Android Studio-nya. Di sini saya sudah membuka Android Studio. Ini adalah project kita minggu kemarin. Ini project kita minggu kemarin, di mana kita membuat menu item. Ini menu item seperti ini. Sudah bisa semua membuat menu item? Sudah bisa ya? Oke. Sekarang kita akan membuat sebuah program tab layout menggunakan Android Studio. Oke. Oke, pertama seperti biasa kita buat project baru, klik new project, ya kemudian pilih empty activity. Sebenarnya di sini, ya di sini sebenarnya sudah disediakan nih tab layout sudah disediakan. Ya ini juga sudah disediakan button navigation sudah disediakan. Tapi kalau kita langsung menggunakan tab layout ini nanti kita nggak bisa tahu gimana sih untuk menambah tab baru itu seperti apa, terus bagaimana cara mengisi yang ada di dalam tab itu seperti apa. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak nyoba dari awal. Oke, pilih empty activity saja kalau gitu. Terus pilih next. Nah, terus ini diubah untuk namanya kita ganti menjadi tab layout app seperti ini. Oke. Di sini kira-kira ada yang ngikuti nggak? Maksudnya ada yang ngikuti membuka Android Studio, ada yang ngikuti membuat project nggak? Ikuti, Pak. Oke, Mas Nibros. Sip, sip. Sampai sini beri nama tab layout app. Oke, seperti ini. Terus klik, ini pilih yang SDK-nya itu kalau bisa di atas 90%.
di atas 90%. Tetapi sekarang itu beberapa beberapa fitur, contohnya seperti content provider, notification, itu dia minimal itu versinya Android 8 atau Oreo. Beberapa fitur itu dia mengharuskan OS-nya itu minimal Oreo. Ya nanti akan saya jelaskan. Tapi untuk sekarang kita menggunakan yang API 21, pakai yang Android Lollipop saja. Klik finish. Oke, terus tunggu sampai selesai loadingnya ya. Ini yang project yang kemarin dihapus saja. Untuk teorinya gimana? Ada tugas lagi dari Pak Pandu nggak? Nggak ada ya? Belum ada. Oke. Belum ada. Kalau Pak Pandu, kalau kuliah dia langsung 3 kelas, langsung satu-satu atau langsung digabungkan satu kelas? Satu kelas paralel gitu? Satu persatu, Pak. Satu persatu. Oke. Belum ada ya? Oke. Oke, terima kasih. Ya, ini punya saya sudah selesai nih. Proses loadingnya. Oke. Main Valorant ya, Pak? Valorant game online. Ya, nggak apa-apa, nggak ngikutin. Yang penting nanti pas ngerjain tugas bisa. Sebenarnya saya tidak mau wajibkan mengikuti sih, tapi nanti pas disuruh bikin aplikasi bisa. Itu aja. Oke. Ini sudah ya. Sudah dibuka Android Studio-nya. Nah, terus di sini kita, karena saya masih menggunakan Android Studio 4.1, ya ini Android Studio yang terbaru itu, ini mengharuskan kita untuk menginstal ini, Android extension-nya. Kalau misalkan kita menggunakan Android Studio versi 3 atau versi 4 ke bawah itu, Kotlin Android extension-nya itu dia sudah otomatis ada. Kalau ini kita harus menambahkan manual seperti ini. Ya, ini kalian buka build Gradle ya. Build Gradle, terus yang modul, terus nanti tambahkan Android extensions seperti ini. Kotlin Android extension. Biar nanti kita langsung dapat memanggil ID-nya di layout. Langsung kita bisa panggil ID-nya. Tambahkan ini, Kotlin Android extension. Terus di synchronize. Ya, ini Zoom-nya sudah tinggal 10 menit. Ternyata sekarang sudah tidak berbayar lagi. Ya. Dan nanti kalau misalkan live, kalau misalkan live, jangan pada ngancir dulu ya, jangan pada pergi kemana gitu. Masih stay di laptop atau stay di HP-nya, nanti saya akan kirim link yang baru. Ini tinggal 10 menit. Oh iya Mas, Mujib punya crack-nya ya, Alhamdulillah. Hari minggu depan kita pakai Zoom-nya Mas Mujib aja ini. Oke. Dalam membuat tab layout itu sebenarnya kita membutuhkan sebuah plugin, sebuah library, itu Android Material Design. Ya, tapi di sini kita sudah punya ya, sudah terinstall Android Material ini. Jadi tab layout itu bisa kita pakai, bisa kita gunakan jika
Android material ini sudah terpasang di Android Studio. Nah, ini punya saya sudah ada. Jadi nanti kita bisa membuat tab layout. Jadi di sini sudah ada ya, sudah tambahkan ya, ID, Kotlin Android Extension, kemudian material-material ini sudah di-install. Kemudian kita lanjutkan untuk mendesain tampilan main activity atau activity main. Ya, kita desain tampilannya dulu. Biasanya kalau di Android seperti itu. Kita desain tampilannya dulu, baru kita masuk ke logiknya, masuk ke coding Kotlin-nya atau coding Java-nya. Oke, seperti biasa kita menggunakan constraint layout. Ini kita ubah constraint layout-nya menjadi linear layout. Kalau secara default memang layout-nya itu constraint layout. Kita ubah menjadi linear layout, kemudian kalau di linear layout biasanya ada orientation. Orientation-nya itu kalau kita nggak ngisi orientation-nya itu default-nya horizontal. Ini kita ganti orientation-nya menjadi vertikal. Nah, terus ini teksnya kita hapus. Oke. Terus ketika kita membuat tab layout, kita harus memanggil tab layout-nya itu dalam layout. Nah, di sini kita panggil, bisa pakai desain juga bisa ini. Tab layout ya ini. Tab layout bisa kita drag and drop atau bisa kita tulis manual seperti ini. Saja tab layout. Ya, seperti ini. Terus tambahkan width-nya itu memenuhi layar atau transparent. Height-nya wrap content. Terus nanti kasih background. Ini background-nya kasih color white saja. Atau kalau ini tab layout kita kasih ini ya, purple 200. Jadi di Android Studio yang terbaru itu sudah tidak ada color primary dark, nggak ada, adanya ini adanya color purple 500, purple 700, teal ya. Kalau pengen ganti warnanya menjadi hijau bisa pakai teal. Ini kita ganti ke purple 200, nanti bisa diganti-ganti sesuai selera. Oke, lalu tambahkan app tab text color. Tab text color kita ganti menjadi white. Ya, ini karena ini white, ini purple-nya terlalu putih, kita ganti aja purple-nya yang 700 biar kelihatan. Ya, ini nanti warna teksnya itu putih. Lalu kita tambahkan ID. ID-nya itu tabs biar gampang. Oke, lalu ya kita lihat tampilannya ya di sini ya. Ya ini tab layout-nya sudah terbentuk. Nah, lalu untuk menampung isi dari tab layout, untuk menampung isinya, isi yang ada di dalamnya, ya kita menggunakan yang namanya itu view packer. Ya kita menggunakan sebuah widget atau sebuah komponen view namanya view packer. Ini view packer. Ya seperti ini. Jadi pasangannya tab layout itu view packer. Membuat tab layout
pasti kita wajib menambahkan view pager. Jadinya kurang. Oke, untuk view pagernya kita kasih match parent semua, memenuhi layar semua. Seperti ini. Lalu tambahkan ID. Ini view pager. Ya, seperti ini ya desainnya. Ya, ini dia pakai tab layout, pakai view pager, tambahkan ID. ID-nya jangan sampai lupa. Oke, seperti itu. Ini kurang berapa menit lah? Sudah mau habis ini. Kurang 2 menit lagi kita diputus sama Zoom. Oke, lumayan 2 menit bisa digunakan untuk membuat fragmen. Ya, kita gunakan fragmen, jadi kita tidak perlu berpindah activity, tetap di dalam main activity, cuma nanti tab layout-nya nanti dapat berubah-ubah, tapi yang berubah itu fragmennya. Jadi fragmen 1 untuk tab 1, fragmen 2 untuk tab 2. Kita buat 2 fragmen. Ini buat fragmen. Caranya klik kanan pada package new, pilih fragmen, terus pilih blank fragment. Nah, terus ganti nama fragmennya. Ini ganti menjadi home fragment. Bahasanya Kotlin. Klik finish. Ya, terus tambah lagi fragmen baru. Yang kalau kita menggunakan tab layout itu minimal ada 2 fragmen. New fragment. Blank fragment. Setelah home kita buat fragmen namanya profile. Oke, lalu klik finish. Ya, di sini kita punya 2 fragmen, yaitu home fragment dan profile fragment. Ya, kita untuk memudahkan kalian, di sini akan saya hapus saja kode-kode yang nggak kepake ya. Kode-kode yang nggak kepake saya hapus. Ini hapus saja ini. Ya, ini penting nih on click view. Ini kompanionnya saya hapus. Oke, seperti ini. Ini parameternya, variabel parameter saya hapus juga. Ya, seperti ini. Home fragment, ya, secara simpel seperti ini. Lalu profile, ini juga saya hapus semua. Ini saya hapus, karena nggak kepake, malah bikin bingung nanti. Ya, seperti ini. Supaya dia tidak terlalu mepet dengan pojok-pojokannya. Ini kita sudah membuat atau sudah memanipulasi home fragment, layoutnya home fragment. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan yang ada di profile fragment. Ya, lakukan hal yang sama. Ini di copy saja, nggak apa-apa. Ini di copy saja. Terus pindah ke fragment profile XML. Lalu ini teksnya kita ganti. ID-nya tetap section label. Nah, nanti kita akan memanipulasi isi teksnya. Terus untuk teksnya ini, tadi kan tulisannya ini adalah home fragment. Sekarang diganti ini adalah profile fragment.
Oke, terus ini nanti di L enter, Alt enter, terus resource name-nya diganti profile fragment seperti ini. Oke, seperti itu. Untuk ID ini tetap sama. Nanti kalau kita lihat desainnya ya, sama ya. Dia sudah nggak mepet lagi dengan tepi kiri dan tepi atas. Ya, ini nanti ada pelajarannya sendiri untuk layout. Kalau yang di kurikulum terbaru nanti ada mata kuliah desain UI UX. Oke, ini kita sudah menambahkan tab layout di main activity, sudah ini menambahkan text view, sudah menambahkan text view juga. Selanjutnya kita buat sebuah kelas baru namanya section packer adapter. Jadi sama seperti list view dan residual view yang punya adapter di tab layout ini, kita juga butuh yang namanya adapter. Adapter ini sama untuk menjembatani antara tab layout dengan main activity, dengan activity yang sedang berjalan saat ini. Oke, ini kita buat sebuah kelas baru, Kotlin class or file, diklik, ubah namanya, kita berikan nama section packer adapter. Ini sebuah kelas. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah nanti kita buat seperti ini, buat parameter private file mcontext titik 2, ini konteks, dia menyimpan konteks. Kemudian variabel fm isinya adalah fragment manager. Terus kita extend, kalau titik 2 di fragment di Kotlin ini artinya dia extend. Dia mengextend kelas induk, mengextend fragment packer adapter. Fragment packer adapter. Oke, seperti ini. Terus tambahkan parameter. Ini fm. Terus ini behavior resume only current fragment. Seperti ini. Nah, jadi tadi kita buat kelas, nah, terus kita tambahkan kurung buka kurung tutup seperti ini, maka kelas ini berubah menjadi yang namanya constructor. Terus ini kita tambahkan variabel mcontext, variabel fm, lalu tambahkan, lalu dia mengextend sebuah kelas namanya fragment packer adapter. Nah, di sini dia merah. Kalau merah seperti biasa kita Alt enter atau klik pada lampu merah ini. Lalu klik implement members. Pilih dua-duanya. Oke, nanti dia akan memunculkan dua metode, yaitu getCount dan getItem. Metode getCount dan getItem ini adalah metode punyanya kelas fragment packer adapter. Karena kita sudah mengextend, maka otomatis metodenya dia juga diwariskan ke section packer adapter, yaitu metode getCount dan metode getItem. Ya, terus di sini kita tambahkan beberapa kode ya. Di sini di getItem dulu kita tambahkan sebuah kode, misalkan var fragment
fragment titik 2 fragment sama dengan 0. Oke, karena dia 0, maka di sini kita tambah tanda tanya untuk menanggulangi null exception ya. Lalu ya, kan dia merah karena belum ditambah return. Nah, dia kan ada integer function dengan tipe kembalian integer, maka harus tambah return fragment as fragment seperti ini. Ini tambahkan switch. Kalau switch di Kotlin itu pakainya when, karena di Kotlin tidak ada switch. When position, ini position diambil dari variabel position ini ya. Ini misalkan position 0, maka dia akan membuka fragment, tepatnya di home fragment. Kalau 1, dia membuka fragment, tepatnya di profile fragment. Ya, seperti ini. Ini nanti kalau misalkan tab-nya digeser, kalau dia digeser ke profile fragment, itu tandanya 1. Kalau 1 itu profile fragment, kalau 0 itu home fragment. Jadi nanti yang pertama kali dimunculkan adalah home fragment. Ketika kita pertama kali membuka aplikasi, yang pertama kali dibuka adalah home fragment. Nah, dia indeksnya 0. Oke, terus di sini kita tambahkan, ini sudah ya, itu pack title, ini get count. Get count ini kita, karena di sini kita punya dua tab ya, kita punya 2 tab, maka di sini kita tambahkan di get count ini returnnya itu 2. Kalau tabnya 3 ya berarti returnnya 3. Terus tambahkan satu metode lagi ya. Itu namanya get pack title. Alright. Function ini get pack title. Seperti ini. Terus tambahkan, kita kembalikan nilai dari yang tadi kita panggil ya. Ini in context titik resource get string tab. Ini kita belum menambahkan variabel ya. Oke. Sebentar, ini kita harus menambahkan variabel baru. Di sini kita tambahkan dulu private file ini tab title, judul tab ini integer array of. Oke. Nah, di sini kita menambahkan judul dari fragmennya. Kalau tadi kan saya contohkan di sini kan ada fragmen, namanya fragmen 1, fragmen 2, fragmen 3. Ini ada chat, status, call. Nah, di sini kita tambahkan dulu ya di string. Di string ini kita tambahkan sebuah string name. Misalkan tab text underscore tab text 1. Ini kita kasih nama home. Terus tab text 2 ini kita kasih nama profile. Ini nama tabnya nanti home dan profile.
nama tabnya. Nah, di sini kita panggil tadi yang kita buat di string R, string, nama tab yang utama adalah tab home, maka kita panggil tab text 1, koma, R, string, tab text 2. Seperti ini. Ya, terus di sini di page title untuk memberikan judul kita tambahkan tab title terus diisi dengan position. Jadi nanti ini tuh urut, ini untuk position 0, ini untuk position 1. Seperti itu. Ya, silakan kalau mau disalin dulu. Atau langsung saya lanjutkan ya, biar nggak kelamaan, karena zoom-nya tidak unlimited lagi. Nah, ini kita sudah menambahkan judul, sudah menambahkan indeks, nanti dia kalau di tab larinya kemana. Sekarang kita tambahkan kode di main activity. Sebenarnya untuk membuat tab layout ini cukup mudah. Untuk membuat tab layout ini cukup mudah sebenarnya. Cuma buat fragment atau activity, terus buat section packer adapter atau buat adapter. Namanya boleh terserah kalian, yang penting belakangnya tulis adapter untuk menandai saja. Oke, di dalam metode onCreate tambahkan file section adapter, section packer adapter. Ini nah, ini untuk membuat sebuah objek di Kotlin tidak perlu pakai new. Kalau Java kan kita pakai new. Cukup seperti ini saja. This support fragment manager. Lalu ini tadi kita panggil view packer-nya. View packer, nah ini view packer, kemudian adapter, section packer adapter. Terus tadi ID-nya tabs, kita set up with view packer. Ini isinya view packer. Nah, terus kita tambahkan support action bar, elevation. Ini 0F. Ini support elevation ini untuk jaraknya ya. Oke, langsung ya seperti ini. Sekarang kita coba untuk merunning. Coba di run. Oke, sampai sini bisa ngikuti. Mas Mujib masih ada, Mas Mujib? Ada. Mas Mujib ini kelas IK berapa nih? IKC. IKC berarti web programming juga ya, Mas? Sama saya. Iya. Mas Nibros ada, Mas Nibros? Ada, Pak. Ada, Pak. Si absen, siapa tahu ini AFK. Mas Bagja ada, Mas Bagja? Ada, Pak. Oke. Ya, ini sudah jadi nih.
nggak kelihatan anunya ya, tag-nya ya. Ini tadi kita buat judulnya home dan profile. Di sini kita ubah dulu aja ya. Ya, ini kita ganti aja, jangan purple, teal aja, biar hijau warnanya. Sekarang ya seperti ini ya, membuat tab layout cukup mudah sebenarnya. Dan ini bisa di custom kok anunya, apa, warna-warnanya bisa diubah di custom, terus bentuk-bentuknya juga bisa di custom tab layoutnya. Ya seperti ini ya. Walaupun nggak nyambung warna ungu sama hijau. Oke, seperti itu untuk pembuatan tab layout. Ya, terus ada satu lagi ya, satu lagi materi tab layout. Ya, di sini kita sudah berhasil untuk membuat sebuah tab layout. Sangat mudah caranya. Saya yakin kalian bisa. Nah, sekarang kita ingin membuat bagaimana jika menampilkan dua tampilan yang mirip. Jadi nanti kita akan tambah layoutnya, tambah tab layoutnya, tabnya kita tambah. Di sini kan tabnya cuma ada home dan profile. Nah, kita tambah satu tab, misalkan namanya setting. Tab setting misalkan. Di sini kita ubah. Dan kita beralih ke home fragment. Home fragment. Di home fragment ini kita ubah ya. Kita kan dari tadi nggak nyentuh fragment. Nah, di sini nanti kita dapat mengubah isinya. Ini home fragment, ini profile fragment, itu kita ubahnya hanya dalam satu fragment saja, yaitu di fragment home. Caranya sangat mudah. Di sini kita tambahkan sebuah companion object seperti ini, lalu tambahkan variabel, nama variabelnya bebas. Kita akan di sini arc section number. Ini isinya adalah section number. Terus tambahkan sebuah function new instance index.emp. Nge-lag. Ya, 10 menit lagi. Index.emp home fragment. Ini file fragment sama dengan home fragment. Tambahkan file bundle sama dengan bundle. Lalu bundle put integer. Ini arc section number index fragment titik argument bundle return fragment. Oke, kita buat sebuah ini function namanya new instance. Ya, nanti new instance ini isinya adalah index. Terus dia nginduk di home fragment.
Nah, terus di dalam menu onCreate view ini nanti fungsinya sama seperti metode onCreate pada activity. Ya, ini isinya adalah layoutnya fragmen. Ini kita pakai argumen saja. Index argumen. Dan nanti minggu depan saya cobakan bikin kodenya dulu ya. Setelah itu baru kita coba as integer. Oke, seperti ini. Terus section. Nah, tadi kan kita buat ID-nya label semua ya. Next. Ini kasih get string. R string. Kita harus nambahkan lagi di string XML, tambahkan sebuah variabel namanya content text. Content text. Udah bukan salah Rais. Bukan latihan Terus punya content. Ini adalah konten. Bisa kayak jarak tanda tangan dulu. Di sini di string, terus ditambahkan konten tab text, terus tambahkan index. Oke, seperti ini. Lanjut, ya ini ya seperti ini ya kodenya ya. Nanti saya kopikan lah kodenya ini. Nanti coba sendiri. Oke, kita langsung berlanjut ke section packer adapter. Section packer adapter. Ya, sekarang kita sudah nggak butuh ini ya. Get itemnya kita uncomment. Oke, selanjutnya kita uncomment get item ini. Di get item ini kita uncomment seperti ini. Ya. Karena kita sudah tidak membutuhkan lagi karena semua tab nanti dihandle di home fragment. Selanjutnya kita tambah tab. Kita tambahkan tab baru lagi. Ini yang di uncomment hanya yang ini. Hanya yang bagian ini saja. Kita comment. Oke, seperti ini. Lalu tambahkan file fragment, lalu home fragment. Jadi semua fragment nanti dihandle oleh home fragment. Nanti gesernya sesuai posisi. Satu seperti ini. Oke. Ini dihapus. Kemudian misalkan di sini kita akan menambah sebuah R string baru. R string. Kemudian ini setamat kasihnya tab string 2 aja nggak apa-apa. Terus ini karena tabnya ada 3, get count-nya kita ubah return 3 seperti ini. Ya, seperti ini. Lanjut kita run. Nanti dia akan muncul 3 fragment. Ya, kita tunggu. Nanti ada ini tabnya masih sama dengan tab 2 ya. Oke, di sini kita tambahkan ya tab text 3.
Tuh, ini tab teks 3-nya kita ganti isinya menjadi setting. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah konten 1, ini adalah konten 2, ini adalah konten 3. Ya, seperti ini. Ini teks kontennya ini didapat dari home fragment. Ya, ini menyesuaikan dengan string konteks tab text. String konten tab text yang isinya adalah ini adalah konten, kemudian indeks 1, 2, 3, karena di sini ada 3 tab 1, 2, 3. Ya, di sini kita ubah dulu untuk teksnya ini 3, save, run. Nanti ini akan berubah menjadi setting. Terminate. Ya, seperti ini. Oke, seperti itu cara pembuatan tab layout ya. Sangat mudah sekali rupanya.